yang di area bottom lane nggak dapet. Nah mungkin dia udah belajar dari kesalahan sehingga hari ini editnya bakal lebih matang lagi. Iya, wah ini bukan real world manipulation, berarti ini bisa langsung acak-acak sebenarnya. Tapi tetap harus berhati-hati karena crowd control yang dimiliki oleh tim Bigetron Era juga ada gitu. Ada final slash yang bisa digunakan. Mungkin agak sedikit sulit buat bergerak. Kaja. Oh, Kaja. Tidak menggunakan hero support tapi Kaja. That's good, karena memang kalau misalnya dia pakai hero support, team fight-nya tuh bakal kewalahan untuk menghadapi Martis, Ruby, Yves, dan juga Edith. Sebenarnya tadi Kolus bilang, Diki looks promising, kelihatan bagus karena memang banyak banget crowd control dari teman-teman RR Kimika, tapi Kaja di sini dia bisa menghentikan Mortal Coil Martis dan juga menghentikan real world manipulation dari Yves itu sendiri. Jadi menjadi counter pick up lah ya, counter pick dari teman-teman Bigetron Era. Tapi so far berarti RR Kimika, kalau memang mereka berhasil dapetin early temponya, game ini bisa jadi milik mereka. Tapi, ya, early. Mereka harus benar-benar, let's say di bawah menit 5 udah dapetin minimal 2 kill deh. Kalau menurut Kolus. Dan itu kalau bisa di tangan Martis atau Bruno. Iya, karena kita sering ngomongin ini Martis hero yang snowballing. Betul. Karena Kolius sendiri. Jadi kalau misalnya mau jadi, ya jadi di awal. Cuma kalau nggak jadi di awal, agak sedikit susah. Yang ada bakal ditelan sama Barat. Tapi itulah dia, kita bakal menjadi saksi. Inilah dia game yang pertama di babak playoff WSL season yang ke-8. Babak upper bracket antara RR Kimika versus Bigetron Era. Masih ditemenin sama Kolius dan juga Super Remote. Ini apa yang bisa dilakukan berarti untuk tim Bigetron Era di awal? Kalau misal cepet-cepetan mungkin dari tim RR Kimika masih lebih cepat. Dan dari segi clear minion di awal ternyata dimenangkan oleh tim Bigetron Era. Otomatis ini rotasi akan cukup mudah dilakukan oleh tim Bigetron Era, Kolius. betul. Jadi memang untuk ability clear wave ya seperti yang kita tahu Vexana bisa dengan cukup cepat ya kan untuk ngabisin wave minion yang datang terutama di early game. Ditemenin lagi sama Vivian ya kan yang bakal juga masih ada Ring of Order di sana yang bakal memberikan damage, pasifnya Kaja juga itu bakal menghabisi minion dengan cepat. Sebenarnya kalau misalnya Vivian kayak gini buat dimakan onward sama Owl tuh bisa banget gak sih, Kolius? Bisa banget. Bisa banget Man, ya. backupnya juga pasti mengerikan kan. Yes. Jadi itu yang memang harus penuh perhitungan lah. Jangan sampai akhirnya mereka miss untuk melakukan timing setup dan akhirnya lawan yang mendapatkan kill points. Dan lihat Owl langsung aja auto bonyok ya remote ya. Iya. Dengan adanya tadi Curse Blast yang dihasilkan oleh Vexana. Ini nih yang berbahaya untuk damage di awal. Sebenarnya di mid game ke late game juga bakal bahaya nih Cini dengan Vexananya. Damage udah pasti besar sekali. Kayaknya bisa sekali combo, Kolius. Bisa aja. Apalagi ditambah dengan follow up oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Era yang lain. Jadi memang S di sini harus pintar dari segi positioningnya ya, ya. Jangan sampai nantinya malah membuat dimana S dengan cukup mudah ditangkap sama teman-teman dari Bigetron Era. Karena ingat, mereka masih ada Detonas Welcome dari Barat, mereka juga punya Flicker serta Jipan Judgment nantinya dari Vivian. Tapi lihat, ini benar-benar terjadi pertempuran kecil di mana Lele Pinkan udah level 4, Rubieko pun mencoba untuk maju ke depan dan Livy harus membuang flickernya tadi. Yap, dan seperti akan ada kontes terhadap turtle yang pertama di mana Rubieko coba untuk melakukan zoning out, tapi damage yang besar World Manipulation menunjukkan pemain-pemain dari tim Bigetron Era masih bisa dihindari. Soy selamat dari kematian, namun Vivian berhasil untuk di pick off. Peperangan masih berlanjut sepertinya. Dari Fumieko tidak membiarkan lepas. Au dan juga Lele Pinkan membuat dari Vival cukup nyaman untuk mendapatkan turtle yang pertama. Satu nyawa, which is itu adalah Roamer, yang ditukarkan dengan Turtle. Ini menjadi keuntungan sebenarnya buat Bigetron Era. Terutama tadi yang mendapatkan kill points yaitu Lele Pinkan. Bukan Soy, bukan Livy. Yang ada di area team fight barusan. Dan itu menjadi momen penting di mana, oh berarti bukan damage dealer nih yang nantinya dapat buff di sini. Dan Bigetron Era dapetin buff dari Turtle itu sendiri. Jadi mereka bisa aja bermain lebih agresif. Bahkan ketika mau di-engage, ya mereka punya absorb ability tambahan. Wah. Itu herannya dari tim Bigetron Era, pertukarannya selalu untuk tapi flickernya gagal. Tidak ada defense judgment yang dikeluarkan oleh Vivian, menyebabkan dari Ash selamat dari kematian. Oh, refleksnya bagus ya. Yes. Itu tadi langsung dia pakai sliding tackle. Sliding tackle ke arah belakang. Karena memang ngelihat Vivian yang menggunakan flickernya. Telat 0,5 detik aja mungkin itu bakal langsung auto dilasso kakinya Bruno, diseret ke belakang. Tapi ini enak banget pergerakan untuk tim Bigetron Era. Ini harus diwaspadai. Info harus tetap jalan untuk tim RR Kimika. Kalau enggak, ini kayak tadi di atas sudah ngumpul 3, kalau enggak di bawah ngumpul 3 lagi dari tim Bigetron Era. Itu harus diwaspadai oleh tim RR Kimika. Tapi Ash bermain dengan cukup aman walaupun tanpa ada penjagaan. Tadi kalau kita lihat Kolius menjaga dirinya cukup baik.
Dan dari segi gold, cuma beda 300, nggak jauh-jauh banget Kolius. Ya, masih bisa dikejar ini dengan nanti momen-momen tadi ya landing phase ya kan dengan laju minion yang datang atau nanti mendapatkan momentum maybe pick off. Karena teman-teman dari Bigetron Era. Tapi ini yang kita bilang, Mod, dimana Martisnya Soy di sini harus sedikit kesulitan untuk menangkap hero-hero dari teman-teman Bigetron Era. Ya, Martis membutuhkan poin snowballing, sedangkan Cell dia punya corrosive strike, ya kan untuk menghentikan lawan. Diva juga cukup tebal untuk dicucuk, apalagi Fumi Echo. Cini juga biasanya berada di dekat antara Vival ataupun Vivian, yang membuat jika memang nantinya teamfight terjadi, mungkin Soy bakal jadi target pertama untuk diambil terlebih dahulu. Iya, dan kayaknya peperangan yang terjadi ini untuk objektif semuanya akan dikerahkan. Tapi lihat dari posisi, kita lihat 3-3 di pit Turtle. Lele Pingkan akan menjadi orang paling depan, di mana tadi sudah dapat satu pemain dan Soy berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi dari World Population. Menyebabkan Fumi Echo tidak bisa untuk lari terlalu jauh dan Vival tidak bisa berbuat lebih, apalagi membalas kematian dua rekannya. Otomatis Turtle yang kedua akan didapatkan oleh tim RRQ Mika seperti yang Welcome, sudah boleh dikeluarkan. satu orang Lele Pingkan lolos dan Soy mendapatkan Turtle Kolius. Untung besar sepertinya dari tim Sebenarnya RRQ setup Mika. ya. Ini setup yang bagus banget sebenarnya dari teman-teman RRQ Mika, karena tadi mereka berhasil untuk mendapatkan Cini yang sebagai damage dealer dari teman-teman dari Bigetron Era, dan mereka juga berhasil untuk mendapatkan Turtle-nya. Jadi 2 poin kill tadi di Turtle Pit ditambah lagi 1 Turtle, otomatis ini bakal menambah pundi-pundi gold walaupun tidak berbeda jauh sebenarnya dari teman-teman RRQ Mika. Karena tadi memang dari Vivian itu berada di posisi yang lumayan cukup jauh, yaitu ada di samping Cell. Karena memang tadi dari Owl itu ada di area top lane. Dia nggak mau ngambil resiko di mana nantinya kalau mereka mau setup Turtle, nanti malah Cell-nya bisa di pick off. Jadi mereka bermain dengan formasi 3-2 yang ternyata setup dari area Kimika lebih rapi. Nah, ini nyaman banget adanya Livy. Membuat pemain-pemain dari tim Bigetron Era agak sulit untuk melakukan surprise attack penyerangan yang cepat. Dan reward manipulation sangat berfungsi sekali Kolius. Kita lihat kontribusi dari reward manipulation yang dikeluarkan oleh seorang Livy membuat dari tim Bigetron Era susah sekali untuk bergerak, tapi di bagian atas sepertinya akan sedikit dipaksakan oleh tim Bigetron Era. Kolius di mana reward manipulation menyebabkan 3 pemain seperti tidak bisa maju terlalu jauh. Vivian tidak mau ngambil resiko terlalu besar dan Owl berhasil untuk di pick off. Tidak ada pertukaran lagi, tapi ini akan membahayakan turret di bagian atas, Kolius. Betul, karena memang nanti minionnya juga dengan cukup cepat harusnya dibersihkan sama teman-teman dari Bigetron Era, terutama dengan darah dari outer top turret yang memang sudah sangat sekarat. Dan RRQ Mika cukup bijak, mereka lebih memilih untuk mundur aja ke belakang, karena memang resikonya nanti besar kalau mereka maksa untuk maju ke depan. Sedangkan ya Lele Pingkan dan juga Fumi Echo, mereka juga udah mulai rotasi untuk menuju ke area mid lane karena mereka ingin pertukaran lane terjadi sepertinya. Walaupun memang Turtle di area bawah, tapi dilihat Ash dan juga Cell mungkin dalam posisi yang cukup siap, terutama mereka juga bukan bot laner yang scaling banget, jadi bisa aja mereka nanti join tim fight di Turtle. Tapi secara high ground ini dari tim RRQ Mika cukup kuat ya. Kalau misalnya kita lihat dari segi objektif, Bigetron Era cukup menang nih, dan seperti akan ada kontes terhadap Turtle kembali dilakukan oleh kedua tim ini, Kolius. Udah boleh dicolek pelan-pelan aja, dan ini benar-benar 5 versus 5 jika memang nantinya terjadi tim fight ya. Missile expert bahkan dari Vival coba untuk open net, tapi Lele Pingkan coba maju sendirian dengan berani. Omnaven dan juga semua dikeluarkan. Reward manipulation di mana Cell langsung menjadi korban begitu saja. Masih ada tetes-tetesan tapi final slash. Konek karena 2 hero dari Fumi Echo bahkan menumbangkan seorang Lele Pingkan walaupun harus menumbalkan nyawanya sendiri, dan Owl juga menjadi korban berikutnya. Yap, Soy masih hidup, Vival juga sama. Vivian, Cini dan juga Vival 3 versus 3, damage besar dari Ash. Mengincar seorang Vival seperti tidak dibiarkan untuk kabur, tapi Soy agak sedikit terlalu jauh dan Turtle akan coba untuk didapatkan. Vival beberapa hit lagi dan kembali Turtle didapatkan oleh tim RRQ Mika. Dan ini cukup bijak ya, mereka sekaratin seorang Vival dan juga Cini Ya, yang dimana nantinya mereka jadi nggak bisa untuk maju ke depan, sehingga Turtle yang tadi udah disetup sama teman dari Bigetron Era berhasil untuk diamankan sama RRQ Mika. Walaupun memang terjadi pertukaran nyawa ya tadi, Owl harus take down, Lele Pingkan juga harus take down, tapi ingat mereka berdua ini memang tugasnya memberikan badannya. ya. Jadi ya nggak rugi karena di damage dealer ya Livy, Ash dan juga Soy mereka masih hidup. Sampai kita lihat nanti replaynya nih, apa sih yang terjadi tadi? Karena sebenarnya Lele Pingkan lah yang membuka inisiasinya duluan kan tadi. Lele Pingkan untuk mencoba jalan pelan-pelan maju ke arah depan, lalu dia menggunakan Ammo Bandit tadi untuk mencoba menarik satu orang dari teman-teman Bigetron Era, which is itu adalah Cini yang langsung tersangkut dari manipulation. Vival pun harus sedikit menjaga jaraknya, tapi ternyata Fumi Echo-nya maju. Mungkin ini terjadi, ini yang ini Turtle pertama ini di mana
turtle kedua, turtle pertama ya, turtle kedua. Bukan replay turtle 3. Mirip kejadiannya karena Lele Pika sama-sama maju. Oke, tapi tunggu dulu Kolius, sudah ada konsil play yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Big Tronera untuk mendapatkan 1 nyawa. Tapi Ash langsung kabur ke arah belakang dan mengancam motor turret di bagian bawah. 5 pemain sudah komplit, Vival akan menjadi garda paling depan. Coba untuk mendapatkan 1 nyawa, tidak ada defense judgment yang dikeluarkan oleh tim Big Tronera. Karena tadi melihat adanya Soy dan Livy yang akan join the fight. Kolius. So far, kita lihat Fumieko juga maju ke arah depan sana dengan vengeance, tapi dia pun langsung tersangkut. Sepertinya terjadi misdecision dari seorang Fumieko, sehingga dia pun bisa di pick up dengan cukup mudah sama teman-teman dari arah Kimika, karena teman-teman di Tronera lainnya tuh posisinya nggak dekat. Iya. Cukup jauh gitu, dan dia pun nggak bisa kabur dengan vengeance lagi karena too much crowd control yang bisa dihasilkan sama teman-teman dari arah Kimika. Ashura Aura tadi keluar, bahkan Lele Pingkan juga menggunakan ammo banditnya untuk menangkap seorang Fumieko. Tapi ini terlihat dari tim Big Tronera susah gerak ya. Aran Kimika leluasa banget ketika adanya real world manipulation, ditambah dengan adanya mortal coil. Darah hit udah tinggal di decimate aja Kolius. Dan lihat, sekarang dari tim Aran Kimika akan coba untuk mendapatkan Lord yang pertama Kolius. Betul. Dengan cukup sekarat, apalagi posisi dari jungler yang lumayan cukup jauh, onward juga mulai digunakan. Sudah mulai tertarik sepertinya dari seorang Lele Pika mencoba untuk mundur, tapi tidak bisa karena Cel berhasil untuk menumbangkan lawannya, dan Aul tidak bisa kabur karena ada Final Slash. Mortal yang bisa ditungguin, bahkan Soy juga langsung menjadi korban di sana. Soy-nya tumbang, Aulnya tumbang, Cel mendapatkan double kill-nya. Waduh, dapat kepala banyak banget Kolius. Ini mid-nya bisa untuk dipecahkan. Tapi tentu masih bisa melakukan penyerangan. Cuma nggak tahu nih di mid nih akan dipaksakankah oleh pemain-pemain dari tim Big Tronera. Dimana Cel sudah di bagian depan, coba untuk melakukan zoning out. Vivian bersama dengan seorang Vival kembali dipaksa mundur pemain-pemain dari tim RRQ Mika. Kolius. Ya, dan apalagi inner turret yang kali ini tinggal setengah aja. So, dari segi objektif, Big Tronera yang malah dapatkan keunggulan. Walaupun arah Kimika berhasil untuk mendapatkan Lordnya. The problem is kayaknya tadi mungkin mereka nggak satu suara kayak, oh, apakah mereka ingin mencari kepala terlebih dahulu? Atau memang mau hajar Lordnya? Tapi Council Play sudah mulai digunakan. Aul mencoba untuk mencari targetnya, di mana Vival yang tahu ada Aul di sana langsung saja mengeluarkan ludah dinosaurus. Wah, cukup mudah untuk di-defense oleh pemain-pemain dari tim Big Tronera. Dan sekarang coba untuk mengancam di bagian mid kah? 5 versus 5 Council Play akan dipaksakan oleh tim Big Tronera. Dapat 1 defense judgment. Terkena efek suppress dan Shell berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi. Tidak ada pertukaran sama sekali. Pemain-pemain dari tim RRQ Mika lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu Kolius. Positioning ya dari teman-teman dari Kimika mungkin tadi kaget juga karena mereka Council Play tapi gagal dapat karena kan ketahuan tadinya sama Vival kan. And then mereka nggak stay back karena posisi outer turret kan udah hancur semua. Harusnya memang ini menjadi kesempatan buat Big Tronera membalikan keadaan, dan terbukti mereka langsung melakukan Council Play balesan. Flicker di Judgment dikeluarkan. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya nih, bro, dia lumayan cukup sakit loh. Dia udah ada Blade of Heptasis, ya kan, ditambah lagi udah ada Malefic Roar, Demon Hunter Sword, dan Wind of Nature. Ya, untuk menghindari damage dari seorang Ash itu sendiri. Walaupun Ash di sini terlihat ya baru ada Haskell, Berserker Fury, dan 1 Legion Sword yang mungkin menuju ke arah Malefic Roar. Wah, ini bisa nahan cukup lama sebenarnya dari seorang Chell berarti. Dan ini efek slow yang dihasilkan oleh Yves dari Livy akan membahayakan kah? Wah, mereka nggak punya dominance ice atau item untuk meng-counter regen lawan sih. Dari teman-teman ada Kimika kalau saya tadi remote perhatikan. Mungkin ini yang membuat dari Vival juga cukup enak ya dia dari lini depan ya. Gitu, karena memang nggak ada dalam tanda kutip anti lifesteal yang dibuild saat ini. Sama teman-teman dari arah Kimika. Wah, ini menang objektif tapi tertekan Kolius dari tim RRQ Mika. Tapi tenang, defense masih bisa diupayakan oleh tim RRQ Mika seharusnya. Ya, mereka punya Yves sebenarnya, walaupun memang Yves bukan mid laner yang bisa clear wave ini dengan cukup cepat ya, mod ya. Dia memang harus sedikit lebih bersabar lagi. But sebenarnya kalau dari segi team fight, dengan perbedaan gold yang saat ini, RRQ Mika masih lebih unggul kalau mereka lebih rapi. Oke. Asalkan memang Divine Judgment ini nggak connect ke arah satu orang dan dia harus tangkap satu seperti sekarang. Aul ya, kena Divine Judgment, satu pada arah terakhir pada juga langsung digunakan begitu saja. Vivian mencoba untuk kabur dari area remote manipulation, bahkan Flicker harus digunakan oleh seorang Vivian, tapi Eternal Guard menuju ke arah Lele Pika yang sekarang langsung didetonas. Welcome to my channel. Immortalnya pecah. Lele Pika mencoba untuk menahan banyak banget hero, bahkan Flicker ke arah belakang dengan resource yang sudah banyak keluar. Harusnya Big Tronera bakal mendapatkan Lord gratis. Waduh, Lordnya gratis. Lord kedua akan didapatkan oleh tim Big Tronera. Gak ada lawan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim RRQ Mika. Karena tadi lihat perang yang dilakukan, emang pengen
diinisiasi sama tim RRQ Mika, tapi dari tim Bigetron Era sepertinya sudah tahu bagaimana cara bermain dari tim RRQ Mika. Antisipasi berhasil untuk dilakukan, dan sekarang dari tim Bigetron Era unggul cukup jauh, Kolius. Betul. I think kalau tadi kan dia langsung Aul yang ketangkap ya. Aul itu adalah hero counter setup yang cukup baik sih. Walaupun memang ya Lele Pingkan juga resikonya tinggi. Kalau memang sampai Lele Pingkan yang tertangkap, otomatis Lele Pingkan ini juga bisa di burst damage sama combo dua kakak beradik ini, Chow dan juga Chi ini. Iya. So ya mereka memang harus sedikit lebih bijak, tapi at least sekarang mereka tahu informasi bahwa Vivian tidak ada flickernya, masih muda. Jadi memang inisiasi dari Vivian bakal membuat Vivian harus sedikit terhambat ya, harus muncul di depan banget baru bisa ditarik. Dari Reki Mika mungkin inilah waktunya kalau memang ingin melakukan counter setup dari Bigetron Era. Dengan Lord yang masuk dan laning yang cukup rapi, mereka harus bisa dapat satu besar. Iya. Di best start di bagian atas sepertinya dipastikan hancur dari tim RRQ Mika, dan penyerangan akan dilakukan oleh tim Bigetron Era menunggu minion di bagian mid, dan belum ada inisiasi yang dilakukan. Fumieko seperti biasa ada di garis paling depan. Vival nunggu dulu satu paket minion, tapi Aul tadi onwardnya gagal. Namun manipulation yang dibuka mencoba untuk mendapatkan nyawa dari tim Bigetron Era, agak sedikit terlalu jauh. Satu pemain Immortalnya pecah, Lele Pingkan berhasil untuk didapatkan tanpa adanya pertukaran. Terdefek dari By Edge untuk masih bisa selamat Kolius, tapi Fumieko agak sedikit memaksakan final slash, kena badan dari seorang Aul, namun tidak ada follow up dari pemain Bigetron Era. Ini rapi banget sebenarnya karena Bigetron Era dapetin 2 base star tanpa ada hero yang tumbang. Bahkan sebenarnya mereka nggak mau pulang. Mereka udah dapetin Lele Pingkannya. Base bottom turret udah syarat banget. Jadi bisa aja mereka nanti ingin mengincar ke arah turret dulu dan bahkan mempick up seseorang jika memang ada yang terlalu off position. Karena kenapa? Vivian Divine Judgment dan flickernya udah standby. Steven Glaive jadi di tangan sini. Ini penetnya berarti akan membahayakan HP bar dari tim RRQ Mika. Apa yang bisa dilakukan oleh tim RRQ Mika untuk di kondisi yang seperti ini untuk membalikan keadaan kira-kira, Kolius? Cuma satu jawabannya, defensif. Defensif. Mau nggak mau mereka harus bermain secara defensif. Mungkin gini, dengan adanya Kaja dan Divine Judgment Ya. serta flicker ya, maksud Kolius yang digunakan sama Vivian, kemungkinan besar Bigetron Era ini bakal set up duluan. So tugas RRQ Mika nih mungkin menunggu momen di mana dia bisa melakukan counter setup menuju ke arah Bigetron Era. Dan nantinya ketika memang Bigetron Era ini gagal setupnya, yang bakal terlihat seperti mereka blunder, itu adalah momen di mana mereka bisa melakukan counter balik. Walaupun Mobile Legends sekarang nih, remote susah banget sebenarnya untuk melakukan comeback. Karena kenapa? Super Minionnya kan juga di buff. Yap. Jadi ini Super Minionnya benar-benar sakit banget di depan. Lumayan juga bocor juga Lele Pingkan. Kena Super Minion. Apakah ini possible untuk tim RRQ Mika melakukan kontes, Kolius? Kondisi yang seperti ini, pick off sih. Jawabannya pick off. Pick Bukan off? kontes, pick off. Cari kepala dulu. Kalau dia mau 5 lawan 5 ngotot ke arah Lordnya, yang ada nanti Soy bisa ditangkap dengan Divine Judgment sehingga dia tidak bisa menggunakan Retribution-nya. But ya, ini pilihan ada di tangan RRQ Mika. Conceal Play sudah boleh digunakan. Oke, kita lihat akan mengincar satu pemain, sepertinya agak sedikit miss target. Tidak ada target yang dituju oleh tim RRQ Mika. Wow, dan Lord juga terreset. Pemain-pemain dari tim RRQ Mika tidak mengambil resiko lebih. Lihat, minion sudah mulai menyentuh base dari tim RRQ Mika. 3 pemain, Fumieko ada di garis paling depan, terkena efek stun. Tapi lihat, sudah ada Lele Pingkan. Bocor seketika. Bahkan Immortalnya pecah, Lele Pingkan berhasil untuk dipastikan down. Oleh berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi. Bahkan, Cini pun berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi. 2 pemain down dari tim RRQ Mika. Base-nya sulit sekali untuk ditolong. Kolius, apakah ini akan hancur? Karena minion sudah datang dari atas dan juga bawah. Coba untuk dipaksakan. Best akan diserang oleh Fumieko. 2 hit lagi. Masih sedikit berat terkena agro turret juga, Kolius. Oh my god. Ternyata minionnya tadi tidak masuk ke area base dari teman-teman RRQ Mika sehingga Fumieko tidak bisa mengakhiri tugasnya untuk mengakhiri game ini. Tapi mereka mulai berdatangan dengan minion berikutnya. Masih ada Eternal Guard juga tadi dan akhirnya pun langsung hancur dan Bigetron Era memenangkan game yang pertama. Wow. Bigetron Era mendapatkan game yang pertama. Walau tadi memang